Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Internet, nama saya Darpa Wahyudi. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pengguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Oke, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika pendidikan. Oke, ada beberapa hal yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu langsung saja tanpa berlama-lama. Oke, yang pertama itu jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Di sana telah ada contoh soal untuk kelompok data tunggal. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah susun kembali data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau sudah tersusun, pastikan tidak ada data yang terlewat sama sekali. Jikalau sudah dipastikan data tersebut sudah benar, maka lanjut ke rumus mencari kuartil, yaitu Q1 sama dengan N plus 1 per 4. N adalah jumlah dari data tersebut, 15 ditambah 1 per 4, 16 per 4 sama dengan 4. Untuk Q1 letaknya di 4, jadi dihitung saja urutannya, berarti 2 adalah Q1 dan Q3 sama dengan 3 N plus 1 per 4 sama dengan 3 dikali 15 plus 1 per 4 sama dengan 12. Untuk letak Q3 berada di 12, yaitu angka ke-7. Rumus jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurang Q1 sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 5. Berarti hasil dari jangkauan kuartil adalah 5. Lanjut ke rumus simpangan kuartil, yaitu setengah dikali Q3 dikurang Q1. Setengah dikali 7 dikurang 2 sama dengan setengah dikali 5 sama dengan 2,5. Untuk hasilnya, simpangan kuartil adalah 2,5. Lanjut, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil di contoh soal data kelompok. Tahap awal adalah kita mencari FK. Cara mencarinya yaitu dijumlahkan frekuensi dari atas ke bawah secara terurut. Jikalau sudah mencari FK, kita mencari letak kuartil tersebut berletak di mana. Untuk mencari letak kuartilnya itu sangat mudah, yaitu 1/4 dikali N untuk kuartil 1, 2/4 dikali N untuk kuartil 2, dan 3/4 dikali N untuk kuartil ketiga. Lanjut ke rumus. Untuk rumus kuartil pertama, yaitu TB tepi bawah ditambah 1/4 N dikurang FK sebelum dibagi frekuensi dikali panjang kelas. TB sendiri adalah tepi bawah, 1/4 N itu 1/4 dikali 20. N adalah jumlah frekuensi. FK sebelum bisa dilihat letak dari 1/4 N itu adalah 6, berarti FK sebelumnya adalah 2. Frekuensi yang berada di titik 1/4 N adalah 4 dan panjang kelasnya adalah 7. Jadi hasilnya adalah 7,5 ditambah 21/4 sama dengan 12,75.
Lanjut untuk kuartil kedua, rumusnya adalah TB ditambah 2/4N dikurang FK sebelum dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Itu bisa dilihat letak dari 2/4N itu adalah di 14. Jadi tepi bawahnya adalah 14,5 ditambah 10 dikurang 6/8 dikali 7. Untuk hasilnya sama dengan 14,5 ditambah 28/8 sama dengan 18. Untuk rumus kuartil ketiga adalah TB ditambah 3/4N dikurang FK sebelum dibagi frekuensi dikali dengan panjang kelas. Bisa dilihat letak dari 3/4N itu di 17, jadi untuk tepi bawahnya 21,5 ditambah 15 dikurang 14 bagi 3 dikali 7. Hasilnya adalah 23,83. Lanjut masuk ke rumus jangkauan kuartil, yaitu Q3 dikurang Q1 sama dengan 23,83 dikurang 12,75. Hasilnya adalah 11,08. Lanjut ke rumus simpangan kuartil, sama saja, yaitu setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dikali hasil tadi 11,08. Hasilnya adalah 5,54. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu standar deviasi data kelompok. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari XI. XI adalah nilai tengah dari data di kolom tersebut. 1 ditambah 7 sama dengan 8 dibagi 4. 8 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 11, dan seterusnya. Kemudian setelah mendapatkan XI, kita kalikan XI dengan frekuensi data tersebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. 11 dikali 4 sama dengan 44, dan seterusnya. Setelah mendapatkan FIXI, kita jumlahkan seluruhnya. Selanjutnya adalah XI dikurang X bar. X bar adalah rata-rata kelompok tersebut. Setelah dapat rata-ratanya, XI dikurang X bar, kemudian lanjut dikuadratkan XI min X bar yang telah didapatkan. Min 14,35 kuadrat sama dengan 205,9225, dan seterusnya. Oke, ketika sudah dikuadratkan, kemudian dikali kembali dengan frekuensi yang ada. 205,9225 dikali 2 yaitu 411,845, dan seterusnya. Ketika semuanya sudah dikali dengan frekuensi, kemudian hasil tersebut ditambahkan dan didapatlah 1320,55. Langsung masuk
ke rumus standar deviasi, yaitu SD sama dengan akar FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 per sigma FI, yaitu frekuensi, sama dengan akar dari 1320,55 per 20 sama dengan akar 66,0275 sama dengan 8,125749. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kemiringan dan keruncingan data. Yang pertama, keruncingan data, rumusnya adalah A4 sama dengan sigma FI di dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4 per N dikali SD pangkat 4. Oke, kita buat tabel baru di atas. XI min X bar dipangkat 4 kan, negatif 14,35 pangkat 4, yaitu 42.404,007 dan negatif 7,35 pangkat 4, yaitu 2.918,43 dan seterusnya. Kemudian lanjut, XI min X bar yang telah dipangkat 4kan tadi dikali dengan frekuensi yang sama dengan kolomnya. Contoh 42.404,07 dikali 2, yaitu 84.808,14. 2.918,43 dikali 4, yaitu 11.673,72 dan seterusnya. Ketika sudah dikali dengan frekuensi masing-masing, seluruh data tadi dijumlahkan menjadi 1. Kemudian data tadi dimasukkan kembali ke dalam rumus. Sigma FI dalam kurung XI min X bar pangkat 4, yaitu 206.617,05 dibagi 20 dikali SD pangkat 4. SD-nya adalah 8,125749 pangkat 4. Hasilnya 2,369641. Oke, untuk materi yang terakhir adalah kemiringan. Rumusnya adalah SK sama dengan X bar min modus per SD standar deviasi. Dan pertama-tama kita cari dulu modusnya. TB tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I sama dengan 14,5 ditambah 4 per 4 ditambah 3 dikali 7. 14,5 ditambah 4 sama dengan 18,5. Oke, kita masukkan, kita tahu kan X barnya tadi adalah 18,35 dikurang 18,5 dibagi dengan standar deviasi yang telah kita ketahui 8,125749. Hasilnya adalah negatif 0,018459. Oke, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada video tadi ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu. Fokus terus religius, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.